Oke teman-teman, setelah kemarin kita mengenal beberapa komponen penting dari komputer ya. Nah sekarang kita melangkah lebih sedikit nih ya. Kita akan mengenal beberapa sistem operasi ya yang menjalankan komputer tersebut. Nah secara spesifikasi kita akan membahas sistem operasi dari Microsoft, yaitu Windows ya. Sebetulnya banyak sekali sistem operasi untuk menjalankan komputer selain Windows ya dari Microsoft, seperti Linux, seperti Eva ya, dan banyak lagi sistem operasi lainnya yang di awal-awal memang sebelum Windows rilis banyak sistem operasi yang lain ya. Tapi kali ini kita akan bahas mengenai sistem operasi Windows yang memang sangat banyak digunakan oleh user komputer ya. Oke, perkembangan sistem operasi Windows ya atau Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation ya. Nah, saat ini sudah menggunakan antarmuka berbasis grafis atau dikenal dengan nama GUI ya, Graphical User Interface. Nah, Windows merupakan sistem operasi yang banyak digunakan saat ini di seluruh dunia. Nah, sedikit info ya, pada tahun ini adalah akhir untuk Windows 10 teman ya, paling update Windows 10. Dengan kata lain, terakhir rilis Windows 7 ya, Windows 7 itu sudah tidak ada update lagi dari Microsoft, tetapi kita ada Windows 10 yang terakhir rilis ya dari Microsoft Windows. Nah, berikut adalah perkembangan Windows ya teman-teman dari awal sampai sekarang. Yang pertama adalah MS-DOS. Nah, sistem operasi MS-DOS. MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System adalah sistem operasi yang berbasiskan teks dan command line. Nah, Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0, bukan merupakan sistem operasi, sehingga untuk menjalankannya membutuhkan MS-DOS. Di awal-awal memang ya, Windows itu dia tidak terintegrasi seperti halnya sekarang, yaitu memakai graphical user interface, tetapi memang dulu harus menggunakan MS-DOS teman-teman ya. Kalian mungkin di awal-awal tahun 95an mengenal ya DOS ya, sistem DOS ya. Nah, MS-DOS sendiri sebenarnya dibuat oleh perusahaan pembuat komputer Seattle Computer Product, kemudian direkrut oleh Microsoft yang selanjutnya dibeli lisensinya teman-teman ya. Nah, MS-DOS dirilis pertama kali pada tahun 1981. Tidak kurang hingga 8 kali Microsoft ya meluncurkan versi baru MS-DOS. Pada tahun 2000 Microsoft menghentikan dukungan terhadap MS-DOS. Nah, yang kedua adalah Microsoft Windows atau Windows 1.0 sampai dengan Windows 3.0. Nah, sistem operasi Windows 1.0 merupakan versi pertama sistem operasi dalam dunia sistem operasi berbasis GUI tadi ya, atau Graphical User Interface tadi, sehingga dia tidak memerlukan dukungan program lain seperti halnya MS-DOS. Dia langsung tergabung ya dalam Graphical User Interface, yaitu Microsoft Windows 1.0 sampai dengan 3.0 ya. Nah, di Microsoft Windows 2.0 merupakan lanjutan dari versi sebelumnya, dirilis pada 9 Desember 1987. Nah, di Windows 3.0 ini memiliki kemampuan dukungan kartu grafis SPGA atau XGA ya. Nah, berlanjut dari Windows 1.0 sampai 3.0 mengalami berbagai macam kemajuan ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita beranjak ke Windows 95 sampai akhir dekade, yaitu Windows ME. Mungkin kalian mengenal ya, ada yang Windows ME ya. Nah, sistem operasi Windows 95 diperkenalkan pada tanggal 14 Agustus 1995
sistem operasi ini memiliki tampilan yang lebih menarik, sudah memiliki menu start ya, dan mendukung penamaan berkas yang panjang. Windows 95 juga mendukung teknologi plug and play teman-teman ya, untuk mendeteksi instalasi perangkat keras dan konfigurasi secara otomatis. Nah, selain itu sudah ada beberapa fasilitas seperti browser yang terintegrasi dan Windows Explorer, dan juga Windows 95 memiliki fitur untuk memanajemen daya dan diperkenalkannya juga client server. Kemudian lanjut ke Windows 98. Nah, sistem operasi Windows 98 dikeluarkan oleh Microsoft itu pada tanggal 25 Juni 1998. Nah, pada versi ini sudah mendukung PGA berbasis AGP. Selain itu mendukung media penyimpanan berkas seperti USB ya teman-teman ya. Pada bagian jaringan mulai diperkenalkan NIT untuk berbagi koneksi internet dan digantikannya Virtual Device Driver dengan Windows Driver model. Nah, ada juga beberapa fitur tambahan di Windows 98 ini, yaitu memainkan game ya dan menjalankan aplikasi multimedia ya. Nah, kemudian lanjut setelah Windows 98, 2 tahun kemudian Microsoft meluncurkan Windows ME ya, diluncurkan pada tanggal 14 September 2000. Nah, dalam sistem operasi Windows ME ini sebetulnya tidak ada fitur yang spesial ya yang dari versi Windows 98, hanya transisi dukungan grafis lebih maju sedikit teknologinya, yaitu dari 16 bit ke 32 bit. Nah, sistem ini banyak dipakai ya oleh pengguna pribadi sampai saat ini. Masih banyak yang menggunakan versi 32 bit. Nah, selanjutnya beranjak ke Windows NT ya. Windows NT dibangun dari pengembangan IBM OS ya, lebih banyak digunakan dalam jaringan komputer sebetulnya ya. Selain itu juga memperkenalkan file sistem NTFS yang lebih baik dari FAT. Nah, jadi file sistem NTFS terutama pada saat kita memilih kategori harddisk, jenis sistem harddisk, ada NTFS. Nah, ini muncul di Windows NT teman-teman ya. Yang tentu saja file sistem NTFS ini lebih baik dari sistem FAT maupun FAT32. Nah, versi Windows ini dirilis untuk komputer Intel x86, DEC, Alpha, dan beberapa platform yang mendukung IRC (Advanced Reach Computing). Nah, Windows NT 4.0 diluncurkan untuk mendukung banyak platform. Akan tetapi Microsoft hanya membuat service pack dan update untuk dua varian, yaitu x86 dan DEC Alpha. Windows NT 4.0 merupakan versi rilis Windows NT yang mendukung DEC Alpha, MIPS, dan PowerPC. Nah, selanjutnya setelah Windows NT 4.0, Microsoft juga meluncurkan Windows 2000 teman-teman ya. Nah, sistem operasi Windows 2000 dikeluarkan oleh Microsoft tanggal 17 Februari tahun 2000 di Amerika Serikat. Nah, pada versi ini sudah mempunyai banyak fitur tambahan, diantaranya Active Director yang baru ya, Image Preview, Browser Explorer versi baru, mendukung Microsoft Direct dan OpenGL, Windows Media Player ya, dukungan manajemen daya yang lebih baik. Nah, selanjutnya dari Windows 2000 tidak beranjak lama, setahun kemudian Microsoft Windows memperbarui sistem operasi Windows-nya menuju Windows XP ya. Nah, di Windows XP menawarkan banyak perubahan, fitur, dan performa. Pertama kali dirilis pada 25 Oktober 2001, mencapai 400 juta salinan instalasi digunakan pada Januari 2006. Nah, Windows XP tersedia dalam berbagai macam edisi sesuai dengan kebutuhan. Nah, teman-teman, seperti kalian ketahui ya, untuk Windows XP ini mungkin salah satu sistem operasi yang cukup lama ya, dan banyak update dari Windows untuk XP ini, dan mungkin sampai saat sekarang pun masih ada ya yang memakai Windows XP teman-teman ya. Kemudian setelah Windows XP dia cukup bertahan cukup lama ya untuk dukungan dari Microsoft.
Bayangin aja, selama kurun waktu 5 tahun 2001 sampai 2006 sudah mencapai 400 juta salinan instalasi ya untuk Windows XP ini. Ini cukup besar ya. Makanya Windows XP merupakan produk dari Microsoft yang cukup terkenal dan legendaris. Nah, selanjutnya setelah Windows XP kemudian muncul Windows Vista. Nah, sistem operasi Windows Vista diluncurkan 8 November 2000 untuk pengguna bisnis ya, dan 30 Januari 2000 untuk pengguna pribadi. Nah, versi Windows Vista ini lebih mengutamakan tampilan ya, grafis dibandingkan dengan performa. Memang betul, saya juga pernah memakai Windows Vista ini. Memang untuk tampilan dia sangat bagus, tetapi memang agak untuk performa, untuk kekencangan ya, dia agak lola ya, agak lemot teman-teman ya. Nah, fitur-fiturnya antara lain aero, sidebar, tingkat keamanan lebih baik daripada Windows XP ya di Windows Vista ini. Di Windows Vista menggunakan firewall with advanced security, Windows Defender, parental control, user account control, BitLocker drive encryption ya. Sama seperti Windows sebelumnya, Windows Vista mempunyai beberapa versi yang dapat kalian gunakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya setelah Windows Vista, Microsoft juga meluncurkan sistem operasi Windows 8. Nah, Windows 8 ini dirilis pada 26 Oktober 2012 ya. Dan pada tanggal 26 Juni 2013 tahun kemudian Microsoft merilis versi uji coba dari Windows 8.1. Nah, sistem operasi ini ditujukan untuk komputer pribadi. Sistem operasi ini menggunakan mikroprosesor AR buatan Intel dan AMD. Windows 8 mempunyai beberapa versi yang dapat kalian gunakan sesuai kebutuhan. Mungkin untuk ke Windows 8, Windows Vista ya, masih anget-anget teman-teman ya, belum begitu lama punah. Kalian mungkin masih bisa mendapatkannya di pasaran ya. Nah, selanjutnya setelah Windows 8 memang gak bertahan lama. Nah, muncullah Windows 10 ya teman-teman ya. Nah, ini versi terakhir dari Microsoft. Windows 10 resmi dirilis pada tanggal 29 Juli 2015. Windows 10 dibuat untuk menyempurnakan Windows 8 yang masih memiliki kekurangan. Nah, pada versi Windows 10 ini bisa dikatakan sudah memiliki fitur yang lengkap ya, serta memiliki tampilan grafis yang bagus dan mengutamakan performa. Kalian dapat menggunakan Windows 10 dalam beberapa versi. Windows 10 merupakan versi Windows terbaik dan sempurna saat ini. Ada banyak sekali berbagai macam sistem operasi yang bisa kita jumpai ya. Nah, teman-teman ya, itu sekilas mengenai Microsoft Windows ya, sistem operasi di komputer yang mana Windows ini merupakan salah satu operating system yang banyak sekali digunakan di seluruh dunia. Tetapi perlu kalian tahu juga, di samping Windows banyak juga ya versi contoh sistem operasi yang lain. Misalnya ada macOS ya, Macintosh operating system, Linux, ada juga Solaris, ada juga Garuda OS buatan Indonesia ya teman-teman. Tapi memang untuk produk Microsoft yang satu ini yaitu Windows, dia merajai operating system di seluruh dunia yang banyak digunakan oleh user komputer. Oke teman-teman, itu aja sedikit mengenai sistem operasi yang tentunya dapat menjalankan segala aktivitas di komputer kalian dengan memakai sistem operasi ini. Nah, untuk saat sekarang Microsoft Windows yang terakhir yang terupdate adalah Windows 10 teman-teman ya. Nah, kita lihat beberapa tahun ke depan apakah akan muncul versi terbaru, karena rumor nih katanya akan muncul Windows 11 ya. Kita nantikan aja, mudah-mudahan kedepannya Microsoft dapat mengupdate atau merilis sistem operasi yang lebih bagus dan lebih baik performanya. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.